normalisasi kanal di zona inti itu sebagai kebijakan penyelamatan, perkuatan dinding itu sebagai kebijakan pemeliharaan, kemudian pengupasan endapan pasir sebagai kebijakan pemeliharaan, pemasangan kembali dinding pagar situs sebagai kebijakan pengamanan, memutus koneksi aliran air pasang surut dari area luar itu adalah kebijakan pengamanan. Kemudian melakukan konservasi pada tinggalan arkeologis itu adalah kebijakan pemeliharaan, melakukan revitalisasi kanal adalah kebijakan pemugaran, merevitalisasi sistem drainase adalah kebijakan pemugaran, dan ya di zona inti. Kemudian nomor 12 melakukan pengelolaan limpahan air tawar dari gunung adalah kebijakan pemeliharaan, dan 13 menanam pepohonan di areal dekat pagar di sekeliling situs adalah kebijakan pemeliharaan. Itu adalah rekomendasi kebijakan di zona inti. Sementara rekomendasi di zona penyangga, membebaskan areal tanah tambak itu adalah kebijakan penyelamatannya. Tanah bekas tambak di areal sisi sebelah selatan dan direklamasi sebagai bagian dari kebijakan pengamanan. Kanal atau saluran air tambak direvitalisasi sebagai bagian dari kebijakan penyelamatan. Dilakukan revitalisasi pada beting atau gumuk pasir dari muara hingga ke zona penyangga dengan cara perkuatan secara permanen adalah kebijakan penyelamatan. Kemudian pemasangan media pemecah ombak di garis pantai tadi 2002 yang nanti akan menjadi batas reklamasi itu adalah kebijakan pengamanan. Kemudian apabila nomor 6, apabila ada tinggalan arkeologi ditemukan di zona penyangga, maka dibuatkan fasilitas pelindungan sebagai bagian dari kebijakan pemeliharaan. Tanah situs yang berada di sisi timur yang direklamasi dengan batu gajah hingga ke batas pantai tahun 2002 adalah kebijakan pengamanan. Kemudian nomor 8, kanal saluran air pasang surut ditutup sehingga air pasang surut tidak menyentuh zona inti. Dan tanah hasil reklamasi selanjutnya ditanami pepohonan yang berfungsi mengembalikan iklim situs adalah kebijakan pengamanan. Kemudian mencegah masuknya air laut dari area selat, maka diperlukan penimbunan reklamasi adalah kebijakan pengamanan. Untuk rekomendasi kebijakan zona pengembangan dan pemanfaatan, 1. Membebaskan areal tanah zona pengembangan menjadi milik pemerintah. Kedua, di sisi timur di bekas pantai tahun 1985 dibangun struktur tanggul pemecah ombak atau wall-C dari batu gajah atau bahan lainnya sebagai kebijakan pengamanan. Nomor 3, revitalisasi beting pasir dengan membuat penataan, perkuatan atau membuat dalam bentuk permanen sebagai bentuk kebijakan pengamanan. Keempat, revitalisasi dinding muara sebagai kebijakan pengamanan. Yang kelima, revitalisasi saluran buatan dengan melakukan pengurukan sampai bisa dilalui transportasi laut sebagai kebijakan pengembangan dan pemanfaatan. Yang keenam, penataan tepi sungai dan pantai yang instagramable untuk wisata serta pemanfaatan lainnya sebagai bentuk kebijakan pengembangan dan pemanfaatan. Konsep zonasi yang dihasilkan ini dapat diakselerasi menjadi regulasi oleh pemerintah baik kabupaten, provinsi dan pusat sebagai yang berbasis sebagai sarana pelindungan. Jadi misalnya SK keputusan Bupati, SK keputusan zonasi Gubernur Aceh, ataupun SK penetapan zonasi yang ditandatangani oleh Menteri. Ini adalah draft keputusan yang dibuat oleh Menteri yang saya tawarkan sebagai salah satu produk dari penelitian ini adalah sistem zonasi cagar budaya nasional kompleks situs Benteng Indrapatra, yang di dalam pertimbangan sistem zonasinya memasukkan bencana air pasang surut. Ini adalah sistem zonasinya, dan ini adalah peta zonasi yang berbasis bencana air pasang surut. Ini adalah pengaturan ruangnya, di mana disebutkan secara detail apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Bab 5 atau penutup, kesimpulannya adalah air pasang surut menyebabkan kerusakan di luar areal maupun areal dalam situs Benteng Indrapatra. Yang kedua, kerusakan areal luar terjadi akibat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh kenaikan muka air laut, pergeseran garis pantai, dan pembuatan tambak yang di dalamnya adalah muara, kanal, dan tambak.
Yang ketiga, kerusakan area dalam situs akibat air pasang dapat diidentifikasi adalah pengelupasan, endapan lumpur, habitat tiram dan kepiting, ada situs dalam keadaan basah dan lembab sepanjang hari, struktur pondasi yang terbenam, kelembaban tinggi, hilangnya sebagian kanal berspesi, hilangnya lantai batu, hilangnya kanal tanah, dan lingkungan situs menjadi bergaram saat ini. Itu adalah kerusakan yang terjadi dalam areal situs. Hasil analisis atas potensi bahaya air pasang surut yang mengancam eksistensi situs cagar budaya Benteng Indrapatra adalah: 1. Air pasang surut menyebabkan perubahan fisik pada areal luar dan areal dalam situs. 2. Air pasang surut menyebabkan melemahnya daya tahan fisik atau daya tahan material situs. Yang ketiga, air pasang surut menyebabkan tingginya biaya pemulihan. Yang keempat, air pasang surut menjadi ancaman atau risiko hilangnya kandungan nilai penting situs cagar budaya Benteng Indrapatra, seperti nilai penting sejarah, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Yang kelima, sonasi cagar budaya berbasis mitigasi air pasang pada situs Benteng Indrapatra menjadi solusi kebijakan penanganan ancaman bencana air pasang surut karena bisa memitigasi ancaman dan meminimalkan risiko yang ditimbulkan yang akan terjadi di kemudian hari, seperti kerusakan permanen bahkan rubuh. Yang keenam, konsep sonasi cagar budaya berbasis mitigasi kebencanaan air pasang surut bisa diajukan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Besar, pemerintah Aceh, dan pemerintah pusat sebagai kebijakan strategi dalam mengatasi dampak air pasang surut dengan cara melahirkan surat keputusan sonasi sesuai dengan kewenangan pemerintah. Saran penelitian dengan topik sonasi cagar budaya berhubungan dengan kebencanaan sangat penting dilakukan dalam rangka pelestarian cagar budaya di Aceh dan secara khusus Indonesia secara umum. Yang kedua, perspektif mitigasi bencana dalam kajian pelestarian sangat berguna mencegah timbulnya risiko bencana baik skala situ maupun kawasan. Rekomendasi penelitian ini adalah rekomendasi untuk pemerintah Kabupaten Aceh Besar, yaitu mengambil peran dalam upaya pelestarian di Benteng Indrapatra dengan melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan. Yang kedua, bersama UPT Balai Pelestarian Kebudayaan menyusun naskah sonasi atau penataan ruang situs cagar budaya berbasis mitigasi bencana, termasuk di dalamnya bencana air pasang surut. Yang ketiga, Bupati Aceh Besar bisa menerbitkan SK sonasi cagar budaya Benteng Indrapatra. Rekomendasi untuk pemerintah Aceh berperan penuh dalam pelestarian cagar budaya di Benteng Indrapatra bersama-sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar serta UPT BPK 1 menyusun naskah, dan Gubernur bisa membuat SK sonasi cagar budaya Benteng Indrapatra peringkat Provinsi Aceh yang salah satu argumentasinya berbasis bencana air pasang surut. Adapun yang rekomendasi untuk pemerintah pusat mempertimbangkan air pasang surut sebagai salah satu alasannya dalam penarikan garis areal sonasinya. Yang kedua, konsep sonasi yang dibuat tidak hanya mencakup zona inti yang ada saat ini, tetapi memasukkan zona penyangga dan zona pengembangan yang berbasis mitigasi bencana. Yang ketiga, penyusunan draft kebijakan sonasi cagar budaya wajib melibatkan unsur pentahelix seperti komunitas, akademisi, praktisi, pemerintah, dan media massa. Yang terakhir, Menteri Pendidikan diharapkan memasukkan pertimbangan bencana air pasang surut ataupun bencana-bencana lainnya yang mengancam eksistensi situs Benteng Indrapatra sebagai dasar pertimbangan pembuatan SK sonasi cagar budaya Benteng Indrapatra peringkat nasional. Demikian pemaparan saya yang bisa saya sajikan di pagi hari ini. Saya kembalikan ke Pak Nasli. Baik, terima kasih Pak Ambu. Mohon maaf saya tidak bisa menunjukkan wajah karena sedang dalam perjalanan. Tadi janjinya 10 menit, janjinya 35 menit Pak Ambu untuk mulai pertama. Baik, sekarang kita karena Pak Agus mohon izin ada acara, berarti kita mintakan ke Bu Elvina untuk memberikan saran-saran terkait dengan hasil yang sudah dicapai. Silakan Bu Elvina, mudah-mudahan sudah bisa. Sebagai
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf juga saya nggak bisa akan wajah ya karena dalam perjalanan penghormatan saya kepada Pak Nasri sebagai pimpinan dan juga sebagai apa namanya ketua komisi pemilih pada Pak Budi Aulia ya saya tidak lupa tadi menyampaikan salam ke beliau. Pada Pak Ambo nih, alhamdulillah akhirnya sudah sampai ke tahap penyampaian kongres ya. Iya Bu, terima kasih. Kalau saya baca disertasi ini salah, baca tesisnya serta pemaparan tadi yang memakan waktu panjang cukup dan menurut saya sangat bagus gitu ya Pak Ambo dan sudah komprehensif apa yang disajikan mulai dari permasalahan sampai dengan akhir. Saya mungkin hanya memberikan masukan atau pandangan-pandangan saya saja lah ya. Iya Bu. Terkait dengan tesis ini. Pertama, saya mungkin dari akrabnya kita sebagai itu akan ini dari penulisan. Saya baca apa yang mau dibuat ternyata setelah lihat isinya banyak itu hal-hal yang sudah dicapai ya, tapi belum tersisihkan. Jadi menurut saya coba aku bisa kembali bagaimana menulis abstrak baik dari yang belakang misalnya di situ juga permasalahan ya, coba disempurnakan kembali abstraknya. Tidak juga dengan ininya penulisan kalimat itu ada yang terpotong-potong yang ada saya buat sih di tesisnya Pak Abu, cuma tesisnya saya nggak bawa, saya lumayan kepenting kalau nanti bisa diambil aja hasil koreksian format penulisan ya. Baik Bu, siap. Saya tidak cek juga itu referensinya luar biasa banyaknya ya, apakah masuk ke dalam tulisan atau tidak itu mungkin silakan aku cek kali ya. Baik Bu. Kemudian bab 1 ya Pak Buat itu kan halamannya banyak sekali. Apakah itu sudah memenuhi syarat tulisan tesis ya? Pak dicek kembali gitu. Saya lebih dari 10 halaman ya. Apakah itu memenuhi gitu? Kalau memang tidak ada syarat ya tidak apa-apa. Kalau ada syarat kita aku bisa membatasi pengalaman di pengetahuan ya. Baik. Kemudian saya nggak tahu kalau di kan buku khusus ya di dalam perubahan setelah masalahnya ada hubungannya juga untuk kan kalau tidak perlu dan mengatakan rekomendasi gitu ya. Tidak ada kan apakah sudah ada rekomendasi atau apa gitu. Pak di inilah disimpulkan kan Baik Bu, baik. tulisan masalah dengan kemudian terkait dengan tadi di salah satu diagram ya yang Pak Agus masukkan di slide presentasi ada dijelaskan faktor apa itu pasang ya, air pasang dan banjirop ya kan ada dia Ada Bu. Iya. Kondisi di ya kondisi pasang dengan banjirop ini Pak Agus kan melihatnya di pasang. Iya Bu, benar. Saya maklumi karena kalau pasang kurut itu dia rutin gitu ya. Betul Bu. Rutin setiap hari, apalagi tadi katanya dia sehari 2 kali, berarti dia rutin 2 kali pasang 2 kali surut kan di lokasi itu. Betul. Nah yang ingin saya pertanyakan, dan saat Ambo menulis di situ ada banjirop, apakah dalam perencanaan upaya mitigasinya itu faktor banjiropnya Pak Ambo masukkan dalam pertimbangan analisisnya? Karena Iya. memang banjirop itu Pak
bisa juga terjadi karena banjir rob itu perpaduan antara gelombang pasang tertinggi ya Iya. dengan pasang surut utama. Ya, ada saat Pak Anto menjelaskan apa namanya kayak pengelolaan uang tata uang itu apakah faktor rob ini jadi pertimbangan? Izin saya jawab langsung Pak Nasli. Ya, Bapak jawab aja. Oh baik. Apakah Bapak masukkan dalam pertimbangan atau tidak? Masuk Bu, masuk. Untuk di sisi timurnya itu masuk, sehingga rekomendasinya analisisnya adalah untuk kebijakan itu di zona pengembangan, zona penyangga Ibu, masuk Bu. Jadi nanti akan dibuat rencananya reklamasi sih dalam pemikiran saya Bu. Jadi Pak Ambo, ini saya belum masuk ke rencana, saya hanya menanyakan kalau Pak Ambo mau masukkan banjirop, apakah ada dari wawancara itu terjelaskan banjirop itu dari mana sampai ke mana dampak yang terjadi gitu? Iya. Maksud saya sampai kemana? Ada nggak penjelasan sampai selatan dari banjirop itu di zona itu? Berapa kilo dia? Ada gambarnya nggak? Kalau pasang aja pasti dia gini Pak. Kalau kita di coastal itu dia ada rentang pasang tertinggi, rentang surut rendah itu ada zonanya. Iya. Nah, tapi kalau kita bilang banjirop, ya itu melampaui rentang itu gitu. Jadi bisa jadi dia jauh ke darat sana. Gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah dari wawancara dapat informasi itu? Gitu. Ada Bu, ada wawancara dari warga banjirop itu yang dia lihat di 2011 itu menghancurkan pagar situs yang menghadap ke Selat Melaka Bu. Jadi rubuh pagar situsnya. Itu saja sih informasinya Bu. Nah, seharusnya Bapak harus lihat banjirop itu dia kan tinggi genangan Pak. Jadi tinggi genangan itu akan melampaui jauh ke darat, mungkin bisa jadi 1 kilometer ke darat gitu. Jadi kalau ini Iya Bu. analisis saya, kalau masukkan faktor banjirop dalam perencanaan Bapak, bisa jadi zonasi Bapak itu lebih luas lagi. Iya. Tapi kalau hanya pasang surut, kalau saya lihat memang itu pasang tertinggi surut terendah gede di situ. Iya Tapi Bu. kalau Bapak masukkan banjirop, informasi sejauh mana ketinggian banjirop, rampatannya ke darat, harus Bapak luas lebarkan itu zonasi. Baik. Itu maksud saya. Baik. Nanti tinggal Bapak cek aja kembali. Baik Ibu. Ya, Baik. terkait dengan itu. Baik. Karena banjirop itu penting gitu, dia terjadinya memang misalnya 3 tahun sekali. Benar. Oke, jadi itu satu yang perlu di-highlight kalau menurut saya ya. Baik Bu, saya sudah. Kemudian, kalau masih ada waktu ya, kan tadi Bapak ada sedikit ya, Iya Bu. kebijakan rencana program. Kira-kira kalau namanya kebijakan gitu ya. Nah, menurut saya bagus itu Bapak sudah bisa mengeluarkan rencana kebijakan program ya. Siapapun bisa gitu. Iya Bu. Jadi di situ ada pengamanan sama penyelamatan. Nah, pertanyaan saya, kalau Bapak minta ke pemerintah daerah untuk tindak lanjuti, kan gitu, kan Iya. harus tindak lanjuti. Kira-kira kebijakan yang mana yang paling prioritas harus kita lakukan? Kan banyak tuh. Kalau menurut Bapak nih, kira-kira apa sih yang prioritas yang harus kita lakukan? Karena kita pakai anggaran ya kan? Iya Bu, benar. Maksud saya kira-kira KRP mana yang menurut Bapak paling prioritas untuk bisa dilakukan? Antara ke semua kebijakan itu. Iya Bu. Kalau di kebijakannya diarahkan ke pusat, maka saya berpikir perlu sampai zona pengembangan Bu, sampai ke muara itu yang perlu ditangani oleh pemerintah pusat. Termasuk garis pantai di tahun 2002 dan tahun 1985. Karena dukungan anggarannya yang besar. Kalau untuk pemerintah Aceh mungkin saya mengusulkan sampai pembebasan di zona penyangga aja Bu. Kalau untuk pemerintah Aceh besar hanya di zona inti saja Bu. Jadi Bapak mengklasifikasinya, mengklasterkannya berdasarkan anggaran ya? Kemampuan keuangan Bu, iya. Ya, berdasarkan kemampuan keuangan. Iya Bu. Menurut saya
Iya Bu, siap. Jadi ini kan dia akademis gitu ya. Iya Bu. Menurut saya bagusnya Bapak menganalisisnya di situ ada Pak Budi gitu. Iya. Dan ini kan berkaitan dengan situs sejarah yang berkaitan dengan konstruksi. Betul. Jadi Bapak nggak bisa keluarinnya, saya harus ada memikirkan gitu. Gimana Bapak bisa keluarkan dana ini tambahan saya ya. Baik Bu, baik. Menurut saya itu kalau menurut saya kedua ya. Iya. Kalau memang memungkinkan Bapak luas analisis ya jelaskan aja. Saya kira prioritas penanganan mana yang itu akan lebih baik gitu bagi mereka untuk memilih gitu Pak kan Iya. dilaksanakan. Iya Bu. Oke, terus dari tabel klasifikasi tadi kan ada Bapak buat tuh kerja pengamanan, kerja pengelolaan. Saya susah banget tadi. Menurut saya bagusnya Bapak ini aja buat aja kalau misalnya KRP pengamanan, kebijakan pengamanan dan pengaman itu apa aja. Jadi jangan buat rekomendasinya itu satu-satu gitu, tapi dibuat dalam bentuk kayak Tabel. sistematis lah. Sistematis. Tabel yang sistematis saya dalam perbaikannya ya. Baik Ibu, baik. Terus itu tadi, alangkah baiknya kan kalau misalnya mau mengeluarkan prioritas penanganan ya berdasarkan analisis akademis kan gitu ya. Baik. Terus mungkin ini pertanyaan lah ya yang terakhir ya. Iya Bu. Biasanya kalau ada kesimpulan dan saran itu salah satu sarannya itu harusnya mengarah kepada kira-kira penelitian ini kedepannya apa lagi ya gitu kan nggak terputus oleh penelitiannya Pak Ambo aja kan. Iya. Saran akademis untuk melanjutkan daripada ini kira-kira apa? Kalau Bapak apa? Dari yang udah Bapak teliti banyak-banyak nih, kedepannya misalnya ada mahasiswa lain mau buat penelitian, menurut Bapak apa gitu? Saya menyarankan Bu tentang hal seperti ini itu diperluas lagi di situs-situs cagar budaya yang ada di Aceh dan Indonesia karena ini sangat penting untuk pelindungan, pengembangan dan pemanfaatannya Bu. Jadi tema-tema kebencanaan dan pelestarian itu harus diperluas lagi, tapi tidak hanya skala situs atau satu objek aja Bu, bisa dengan skala kawasan juga bisa dilakukan. Saya mendorong itu Bu agar ini menjadi prioritas lah di teman-teman misalnya yang berminat di bidang sejarah agar menggunakan pendekatan kebencanaan dalam mengkaji objek cagar budaya atau objek sejarah tersebut Bu. Oke, jadi nanti mungkin Bapak tambahkan aja di sarannya bahwa ya ada dengan seperti apa ya. Baik Bu. Ada satu ini misalnya gini, apa beda masih sudah jauh apa beda keadilan berbasis bencana emang apa beda antara iritasi yang tidak berbasis bencana dengan bedanya di mana? Atau saya mau kasih tahu kalau situs Bapak itu memang di daerah pantai, jadi Iya. memang harus pasang surutnya. Apakah peneliti sebelumnya tidak memasukkan faktor itu? Ya akan dijawab. Isu tentang kebencanaan ini belum lama Ibu, belum lama. Apalagi kalau di Aceh belum lama. Sehingga dulu kami di cagar budaya itu bekerja hanya berfokus pada tinggalan arkeologinya aja Bu, benda-benda sejarahnya saja. Sementara untuk pemeliharaan, pengamanan dan pemeliharaannya itu selalu meluputkan soal-soal ancaman-ancaman yang akan dihadapi oleh situs-situs sejarah itu. Nah, karena hal seperti itu maka pekerjaan-pekerjaan senior dulu itu selalu jadi sia-sia. Misalnya begini Bu, sia-sia ketika mereka melakukan pemugaran, tidak memperhatikan misalnya faktor sungai, luapan banjir dan sebagainya. Pekerjaan yang pemugaran yang mereka lakukan akhirnya tertimbun kembali oleh pasir sungai misalnya. Nah, sehingga saya berpikir ini harus menjadi basic pengetahuan yang harus dimiliki oleh para konservator Bu, atau arkeolog lah misalnya. Saya tertarik karena itunya Bu, sebab banyak sekali
objek-objek bersejarah itu hilang karena bencana, Bu, dan ini tidak digunakan oleh para arkeolog sebagai basis berpikir. Kenapa misalnya hilang Samudra Pasai misalnya, kan ada pengaruh bencana luapan sungai juga Kurung Pasai kan, Bu. Termasuk benteng yang diteliti oleh Pak Nasri sendiri, benteng yang ada benteng Gunung Lira misalnya yang berada di atas sesar, Ibu. Itu tidak pernah diperhatikan oleh kantor saya, Bu, atau arkeolog-arkeolog mengenai keberadaan itu. Jadi sangat prihatin, sehingga saya sangat ingin menekuni dan menggunakan pendekatan kebencanaan dalam melakukan mengeluarkan kajian-kajian yang terkait dengan pelindungan, Bu. Seperti itu, Ibu. Halo, Ibu. Ya, Bu. Terus memasukkan pakar-pakar bencanaan ya sebagai staffnya ya. Ya, Bu, saya sudah masukkan beberapa referensi terkait itu, Bu. Ya, ya. Baik Pak Nasir ini itu saja masukan dari saya, basisnya mampu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi selamat Pak Rambo. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti di sidang tertutup ya. Amin, Bu. Kembalikan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Elvina Fatimah Siregar yang sudah memberikan banyak sekali masukannya dan juga mempertegas kembali penelitian yang telah dilakukan oleh Saudara Ambu. Baik, tadi saya sudah kontak Pak Agus, beliau sedang ada acara dan kemungkinan besar tidak bisa bergabung. Nanti di akhir sesudah sidang atau kapan ada waktu Pak Ambu datang sendiri menjumpai Pak Agus nanti untuk disidangkan secara besar. Ya. Baik. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Jepuli Aulia untuk memberikan masukan selain setelah konsultasi semua ini. Oke, terima kasih. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Bapak Dr. Nasri sebagai pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya hormati sekali lagi Bapak Nasri, ya, kemudian Ibu Dr. Elvina Fatimah, ya, jadi sudah banyak memberikan saran dan masukan, ya, yang konstruktif ya Pak Go ya. Siapa? Siap. Konstruktif sudah sampaikan ya, yang teknis, ya. Dan kemudian juga untuk mahasiswa ini ya, yang saya banggakan juga, ya. Nah, teman-teman ini saya ucapkan selamat dulu ya, Pak Go ya. Alhamdulillah, Pak. Ini Bapak ini sudah sampai di tahap seminar asik in advocacy, ya. Nah, Bapak nanti diizinkan ya untuk melanjutkan ya, kan ada sistem Ya, Pak. ini kan sidang progres kan tahap penilaiannya ya. Saat bulan ini kan juga tuh presentasi ya untuk mencakup bagaimana ya ini presentasi yang Bapak lakukan ya. Baik, Pak. Yang bukan tadi Bu Iya, Pak. 30 menit. Berapa Pak Nasri? 35. Kalau dihitung dari 35 menit. ya kalau dihitung dari jam 10 itu 40 menit semuanya. Tapi kan kita udah terlambat guys. Ya, oke lah. Kita yang menit aja 35 menit tuh, Pak Bu. Iya, Pak. Terlalu panjang, Pak. Siap. Itu luar biasa itu, ya, luar biasa itu molong pada waktu ya, yang dialokasikan. Iya, Pak. Ya, ini kan presentasinya ini kan nilainya besar itu. Nah, itu
jadi perhatian Bapak ini ke depannya ya. Siap. Jadi perhatian Bapak ke depannya ya. Jadi berapa waktu yang dialokasikan itu betul-betul harus Bapak manfaatkan untuk secara optimal. Ya. Ya. Nah, ini kan Bapak sebenarnya hasil nih. Ya, kalau sebenarnya hasil itu ya sketching itu ke hasil. Ya, sketching itu ke hasil. Ya. Ini bisa Bapak jelaskan bagaimana data yang sudah terkumpul. Ya. Kemudian pengolahan datanya itu Bapak jelaskan secara singkat. Ya. Kemudian itu interpretasi kepada data yang sudah terolah itu, ya, analisis kepada data yang sudah terolah itu, ya, analisis terkait dengan alasan teori, ya, terkait dengan mungkin kalau ada tool yang digunakan, ya, terkait dengan klasifikasi kalau Bapak ada gunakan katakanlah misalnya berdasarkan statistik misalnya, ya, untuk klasifikasi hasil, ya, pengolahan data yang sudah Bapak dapatkan, yang kan itu dia, Ya. kemudian kalau Bapak simpulkan, ya. Ada juga kalau bisa di hasil ya, masuk kesimpulan itu udah belum detail juga apa juga apa masuk juga rekomendasinya, ya. Itu kan tadi 10 menit itu Bapak betul kalau bisa manfaatkan 10 menit itu. Nah, jadi memang dia Bapak lebih harus fokus dan sketching itu ke hasil. Ya. Baik Pak. Nah itu ya Pak Ibu, ya. Nah kemudian terkait dengan apa substansi ya kepada draft tesis yang Bapak sudah tuliskan ini, ya. Nah ini kalau saya lihat di apa state of the art Bapak, ya state of the art Bapak kan apa 3 pustaka ya Bapak tuliskan itu di buku di draft tesis Bapak ini. Iya Pak. Ya. Baik. Itu kan ada kajian lingkungan pesisir Aceh dan perubahan iklim. Iya. Kita betul itu bab 2-nya. Betul. Di dua berapa itu? Di 212 lah ya. Lingkungan pesisir Aceh dan perubahan iklim. Iya Pak. Kalau yang oke, ini saya mau tanya ini. Yang saya mau tanya, kemudian kan juga ada perubahan iklim. Iya Pak. Iya Pak. Parameter ataupun dampak ya yang Bapak angkat ini ya impact-nya terhadap ya kajian Bapak ini itu kan ada kenaikan muka air laut ya. Iya, Pak. Hal itu kan yang berkaitan dengan perubahan iklim yang sudah Bapak state di situ kan sama kenaikan muka air laut Betul. sama kenaikan suhu situs. Betul Pak. Betul ya? Betul Pak. Wah itu. Nah itu yang pertama ya, saya mau tanya dulu apa itu jauhnya ini ke kajian Bapak ini, makanya itu Bapak apa jadikan juga parameter kajian Bapak misalnya. Baik. Apa itu dampaknya itu? Baik Pak. Jauh yang ini ya, yang signifikan. Baik. Perubahan lingkungan pesisir dan perubahan iklim itu adalah naiknya kenaikan muka air laut Pak, sehingga menyebabkan terjadi perubahan garis pantai. Akibat perubahan garis pantai itu memotivasi pemilik tanah untuk mengubah tanah kebunnya itu menjadi tambak Pak, karena ancaman abrasi tadi. Nah, akibat perubahan tersebut, si pemilik tanah mengubah tanah kebunnya menjadi tambak. Nah, ketika mereka akan mengubah menjadi tambak, maka Oke. Itu kan normatif itu Pak ya. Itu normatif ya. Ini kan Bapak kalau punya data itu. iya Pak. Kalau punya data saya mau tanya, Bapak punya nggak data itu? Ada Pak, ada. Ada datanya Pak. Data Berapa meter kenaikan muka air lautnya di 3 dekade yang lalu, 2 dekade yang lalu, 1 Iya. dekade yang lalu, ada nggak datanya itu? yang pertama datanya Pak berdasarkan hasil. Ada. Ada Pak. Data satelit dari Maxar Pak, dari Google Earth. Yang kedua data dari catatan Balai Arkeologi dan BPCB Aceh. Yang ketiga adalah data wawancara Pak dengan narasumber warga dan narasumber ahli yang pernah. Saya mau itu, saya mau ini data itu harus ada itu. Ada. Ada Bapak nanti. Ada Pak. Ada masuk dalam tesis Pak. Ada. Punya ya. Iya Pak, ada Pak. Nah, itu penting perlu ya. Ini data itu ini nanti Bapak buat aja dalam satu tabulasi. Kalau yang namanya kenaikan muka air laut kan itu pasti apa satuannya meter itu. Iya Pak, Kalau betul. mungkin di tahun apa
Tahun 1985 Pak. 1900. 85 Pak. Hah? 1985 Pak. Iya Pak. Itu mulai 1985 sampai Kemudian tahun 2002, kemudian 2011 dan terakhir 2022 Pak. nah kalau apa peningkatannya itu dari 2022 terhadap yang 1985 itu berapa itu datanya itu Ke ada situs yang Bapak tidak. Kalau tanah yang hilang itu Pak sekitar sebentar Pak. Tanah yang hilang itu cukup. Saya izin Pak menunjukkan di presentasi Pak. Ya, maksud saya ini kalau misalnya kita berbicara tentang kenaikan air laut kan pasti semuanya meternya itu. Iya Pak, iya Pak. Berapa hektar, berapa luas tanah yang hilang kan bisa segitu. Ada. Berapa faktor persidangannya itu. Iya Pak, ada Pak. Kurang lebih 90 meter yang hilang Pak. Ya, dengan Kurang lebih 90 meter yang hilang Pak. ketinggian. Itu kan luasnya. Iya Pak. Secara vertikalnya, Kalau secara vertikalnya naik sekitar 1,5 meter Pak. itu maksud saya itu belum. Yakin. Kurang yakin juga Pak, kurang yakin Pak. Karena itu tidak saya lakukan pengukuran ini, tapi dari data wawancara Pak. Nah itu ada data itu, ya ada data itu kan karena Bapak tadi kan ngomongnya itu ya kenaikan air laut, ya kenaikan air laut itu kan pasti dia satu nih aja itu secara vertikal. Betul Pak. Betul. Jadi data itu dulu, ya. Kemudian kalau yang ini kenaikan suhu situs kan juga berkaitan dengan perubahan iklim. Iya Pak. Datanya. Datanya ada Pak. Data dari BPCB Aceh yang melakukan pengukuran rutin Pak. Itu dalam ini satuan ini juga apa? Derajat, iya derajat Celcius Pak. Celsius kan bukan Fahrenheit. Iya Pak. Ada atas begitu. Ada Pak derajat Celcius Pak. Dari Celsius tapi ada ya. Ada Pak, ada Pak. Nah, itu artinya itu masih ada itu. Yang karena kan Pak merupakan bagian kajian Bapak itu yang Bapak tuangkan di dalam tinjauan pustakanya. Iya Pak. Betul. Yang ingatnya ya, jadi itu perlu ada data semua itu. Iya Pak. Iya Pak. Siap. Terima kasih. Nah, kemudian ini ya saya juga sejarah dan ini sudah disampaikan oleh Eldina ya. Nah ini kan Anda dalam membagi ya zonasi ya, kalau Anda membagi zonasi itu kan ada 3 itu ya, ada 3 zonasi yang ada klasifikasi ya. Ya. Ada zona inti, kemudian zona penyangga dan zona pengembangan ya. Iya. Itu ya. Betul Pak. Nah kemudian bagaimana Anda bisa mendapatkan itu nominal luas zonanya itu? Ya katakanlah misalnya untuk zona inti 7,11 hektar ya. Betul Pak. Itu berdasarkan zona inti itu berdasarkan batas pagar Pak yang sudah ada saat ini ya di dalam catatan pengelolaan Balai Pelestarian Cagar Budaya Pak. Itu saya jadikan zona inti Pak. Itu berdasarkan pagar. Pagar Pak, benar. Kalau yang ini yang zona penyangga dan zona pengembangan Zona penyangga itu berdasarkan temuan arkeologis yang di luar zona inti Pak, batasnya. Jadi di batas terakhir yang warna kuning itu Pak masih ada tinggalan-tinggalan arkeologis yang belum terdata Pak, yang berada di dekat dengan aliran air pasang surut Pak. Jadi zona penyangga ini sekaligus zona pelindungan untuk tinggalan arkeologis.